dan akhirnya apply di salah satu bank swasta besar di Indonesia gitu. Magang di bagian IT documentation di bawah divisi IT-nya di sana sih gitu. Job desk-nya sih intinya aku membuat dokumentasi dari suatu produk atau aplikasi yang lagi di-develop oleh developernya sih. Wow, ternyata menarik ya dari job desk yang kakak sebutkan. Dari bikin documentation dalam bentuk diagram. Kak, boleh gak ya bagi tips and trick saat magang di bank swasta Indonesia? Mungkin tipsnya lumayan umum kali ya gitu. Tetap pede dengan kemampuan kita aja sih gitu. Biasanya kalau awal-awal mahasiswa sebelum magang kan biasanya agak minder. Kira-kira aku bisa nggak ya ngerjain ini gitu, karena emang belum nyoba aja gitu. Paling saran aku tadi, terus jangan minder juga, karena waktu magang kita dibimbing dengan site supervisor-nya kan. Jadi site supervisor emang udah ngenalin cara kerjanya seperti apa, budaya lingkungan kerjanya seperti apa. Nanti jadi dari situ kita bisa relate pengetahuan kita selama kuliah, kita hubungkan dengan pekerjaan sama magangnya sih. Mungkin tips and triknya gitu. Oke, berarti lebih percaya diri dan jangan sungkan untuk bertanya kalau misalnya ada hal sesuatu yang belum dimengerti ya Kak ya? Iya, tetap proaktif aja sih kalau misalnya emang nggak tahu tentang sesuatu hal gitu. Oke, siap. Selanjutnya pas magang, ada gak sih Kak attitude apa saja yang mungkin kita perlu jaga selama bekerja? Attitude sama bekerja sih yang pertama udah disebutin sebelumnya, proaktif sih. Kayak misalnya kalau kita lagi bingung dalam mengerjakan sesuatu, bisa tanya ke site supervisor-nya atau mungkin rekan setim gitu. Jadi kita nggak perlu kebingungan lagi sih gitu. Mungkin sisanya kayak lebih disiplin atau menjaga sopan santun sih, intinya kayak gitu. Disiplin dalam hal seperti apa, Kak? Contohnya kalau misalnya kita magangnya di bank seperti Kakak. Disiplinnya mungkin dalam hal kecil sih, dalam berangkat kerja. Kalau misalnya teman-teman binusian mungkin selama kuliah datangnya suka ngaret gitu, karena biasanya mungkin ada toleransi waktu waktu di kelas kuliah. Kalau bisa kebiasaannya jangan sampai ke bawah saat magang gitu, karena itu benar-benar berpengaruh pada nilai akhir kita nanti gitu. Kayak penilaian perusahaan terhadap kita, takutnya malah jatuhnya jadi buruk gara-gara mungkin hal-hal kecil kayak gitu sih contohnya. Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, Kak. Menurut Kakak, attitude apa yang perlu kita hindari saat kita bekerja dengan sesama rekan kerja kita ataupun atasan? Yang perlu aku tekanin sih mungkin pasif kali ya gitu. Jadi kan di magang ini kita berusaha untuk cari ilmu baru kan, cari ilmu baru yang bisa digunakan waktu kita masuk ke dunia kerja gitu. Jadi jangan pasif, jangan sungkan-sungkan untuk mencoba hal-hal baru selama magang atau mendapatkan ilmu baru selama magang. Mungkin intinya gitu sih. Dan yang terakhir, ada gak ya Kak pesan untuk binusian yang mungkin lagi nonton, sedang menjalani kuliah, kemudian atau yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk magang? Pesan untuk teman-teman binusian sih yang sedang kuliah itu mengejar prestasi akademik, misalnya meraih IPK tinggi gitu. Sebenarnya emang hal yang bagus. Cuman ada beberapa hal yang kita nggak dapat di dalam kelas kita waktu kuliah gitu. Jadi imbangin juga kegiatan akademik kita dengan kegiatan di luar akademik, misalnya kayak ikut organisasi, ikut komunitas, himpunan, atau ikut berbagai kegiatan yang lainnya gitu. Terus juga di BINUS kan juga nyediain berbagai komunitas organisasi yang banyak banget gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi gitu. Kita mau nyalurin hobi
kita pengen ikut organisasi mana gitu. Persiapannya mungkin cari tahu tentang perusahaan yang emang pengen dituju, pelajarin tentang visi misi mereka, budayanya mereka kayak gimana gitu. Terus juga mungkin tetap percaya diri sih dengan pengetahuan yang kita udah punya selama kuliah gitu. Terima kasih Kak Safira atas waktunya dan kesempatannya untuk saya wawancarai. Semoga Kakak sukses terus, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di next time, Kak. Iya, sama-sama.